Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Rabu, tanggal 22 Maret 2023, dalam masa Prapaskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, Engkau mengganjar jasa orang saleh dan mengampuni orang berdosa yang bertobat. Kasihanilah kami yang berseru kepadamu. Semoga kami mengakui kesalahan kami dan memperoleh pengampunan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Rabu, dalam masa Prapaskah yang keempat, diambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 17 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Karena perkataan itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa yang mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sungguh, barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sungguh, saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri.
dan Bapa telah memberikan kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kubur akan mendengar suara anak, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, banyak orang beriman merasa cukup menghayati imannya dengan hanya beribadat dan berdoa. Mereka mengabaikan pentingnya dimensi kerja dan karya sebagai pengungkapan iman. Bagi Yesus, karya dan kerja merupakan bagian integral untuk mewujudkan iman dalam keseharian. Karena itu, Yesus berkata, "Bapa-Ku kerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga," katanya. Jika dasar iman adalah kasih, orang beriman tidak akan berpangku tangan. Sebab kasih selalu tanggap dan peduli pada kebutuhan sekitar. Kasih akan menggerakkan seseorang untuk berdoa dan sekaligus berkarya. Seorang ibu yang sungguh mengasihi anaknya, misalnya, akan mendoakan dan mengusahakan semua yang terbaik untuk anaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, beriman kepada Tuhan yang penuh kasih akan membantu kita untuk selalu bersyukur. Kita bersyukur karena Ia selalu memelihara dan menjaga kita, dan dalam setiap suka maupun duka kehidupan. Di pihak lain, beriman kepada Tuhan yang penuh kasih akan menggerakkan kita untuk menjadi manusia yang giat bekerja, berkarya demi kebaikan. Sebab Tuhan yang kita imani merupakan Bapa yang tidak pernah berhenti bekerja untuk memelihara anak-anaknya. Beriman kepada Tuhan yang penuh kasih pada akhirnya berarti pula menaruh kepedulian kepada kebutuhan dan penderitaan sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam bacaan Injil tadi kita juga mendengar Yesus menunjukkan hubungannya yang dekat dengan Bapanya. 3 hal yang menunjukkan hal itu. Yesus diutus oleh Bapa. Yesus melakukan pekerjaan yang dilakukan Bapanya, dan Yesus mendapat kuasa dari Bapanya untuk menghakimi. Dengan ketiga hal ini, Yesus menjadi utusan untuk memulihkan kembali ciptaan dan hidup manusia seperti yang dibuatkan oleh Nabi Yesaya. Selaras dengan itu, 3 kewajiban kita adalah menghormati Dia yang diutus oleh Allah, mendengar apa yang dikatakannya, dan percaya kepada apa yang dikatakan dan dikerjakannya. Dengan itu kita akan mendapat kelimpahan hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus, kita pun harus melakukan pekerjaan seperti
melakukan pekerjaan Allah yang berarti menyelaraskan pekerjaan kita sehari-hari dengan kehendak Allah sendiri. Melalui pekerjaan dalam bidang apa saja dan sesederhana apapun, kita berpartisipasi dalam karya pertusan Allah yang menebus dan menyelamatkan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia yang bukan hanya beriman pasif, tetapi beriman aktif dengan menyatakan iman kita dalam karya-karya yang konkret. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.